Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan kali ini kita atau saya akan bahas tentang strategi beli saham di kala market lagi turun. Well, sebenarnya kalau kita bilang turun banget ya oke lah. Dibanding vlog sebelumnya yang saya bilang sideways, kali ini turun dan itu nggak sesuatu yang nggak bisa dibantah. Tapi strateginya tetap harus ada. Dan saya pernah sebutkan juga di sana bahwa semua tren ada celahnya, yang penting kitanya bisa lihat atau enggak. Kalau nggak bisa ya pasti rasanya kayak hopeless banget, tapi giliran tahu celahnya ya mau indeksnya merah, hijau, kuning juga tetap aja ada profitnya gitu ya. Nah, sebenarnya dalam hal strategi itu tambahan doang ya. Ibaratnya kalau kayak game RPG itu strategi itu cuman semacam equipment doang dan kita adalah main karakternya. Jadi dalam hal ini yang saya mau bilang adalah strategi yang nanti akan saya sebutkan ya bisa Anda jalankan, bisa juga enggak, dan keberhasilannya bukan karena hasil kalian lihat dari video ini, bukan karena kalian nonton William Martanto, tapi karena kalian menjalankan dan bisa melaksanakannya. Karena nggak satu metode yang paling berhasil bisa diikuti oleh semua orang, terutama kalau masing-masing orangnya habis beli, atau jangankan habis beli, baru mau beli aja, baru mau pencet F2 buy aja udah ragu duluan, biasanya udah nggak bagus hasilnya. Dan itu memang faktor utama yang menentukan keberhasilan dari masing-masing trader. Nah ini ya, jadi IHSG kita sampai pada ini hari 1 April, Kamis. Oke. Jadi sampai pada hari Kamis saat saya bikin vlog ini, IHSG kita ya so far itu gambar kotak yang saya buat pada vlog sebelumnya udah tembus. Ya tembus support, kalau lu nggak bilang downtrend bilangnya apa? Cari support baru gitu supaya jadi sideways ya. Boleh-boleh aja sih, cuman kayaknya gimana ya, kalau buat saya pribadi ganti support terus kayaknya ketahuan banget kayak orang nggak bisa analisa. Jadi kalau emang tembus support ya udah terima aja emang turun. Dan untungnya saat ini HSG closingnya masih di atas 6.000 ya. Dengan semua indikator yang menunjukkan arah turun dengan stokastik yang mengarah pada oversold. Apakah ini berarti HSG akan rebound? Ya, memang waktu yang sebelumnya kurang lebih ini di 26 Maret, hari Jumat berarti ya, itu IHSG juga pas stokastiknya Golden Cross juga naik. Cuman sayangnya nggak bertahan lama. Dan saya saat ini bukan mau bahas IHSG pada Senin depan nanti gimana, karena saya juga belum ngecek sama sekali. No idea juga, Senin bakalan ngulang lagi dikasih naik bohongan doang atau enggak. Karena saat ini IHSG bahkan masih di bawah MA5, yang mana kalau kalian lihat itu yang garis biru. Dan dalam fungsi MA untuk mengikuti tren, atau yang saya biasa sebutnya trend following, itu indikasi tren yang solid atau yang strong, baik itu up maupun down trend, itu ditandain paling pertama itu candlesticknya akan selalu mental dari MA5. Contoh aja waktu IHSG naik di sekitaran Oktober ini. Naik terus sampai 2021 dan harganya nggak pernah jauh-jauh dari MA5. Ketika mulai dari Januari ini turun, harga sahamnya terus di bawah MA5. Sorry, maksud saya candlestick IHSG terus di bawah MA5. Dan saat ini masih di bawah MA5. Apakah akan turun kembali? Kalau nggak tembus, ya turun lagi. Lihat aja Senin nanti gimana. Tapi intinya saat ini market sedang berjalan menurun. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana strategi buy di saat seperti ini? Ini pertanyaan yang banyak masuk ke saya, di mana saya sendiri gimana ya, bilang nggak bisa jawab ya sebenarnya bisa. Cuman setelah saya menjawab tadi, yang saya kasih jawaban itu gimana jalaninnya. Karena strategi buy saat downtrend sebenarnya cuma ada dua. Yaitu pertama, sambil turun dicicil beli, averaging terus. Karena dengan melakukan averaging, syukur-syukur dapat di bottom. Kita nggak pernah tahu persis bottom harga saham di mana. Pakai support resistance pun kadang-kadang dijebolin dulu baru dinaikin lagi. Gitu ya, support dijebolin sebentar, false break naik lagi, itu hal yang biasa. Atau resisten, ditembus dulu sebentar kita kira lanjut naik, tahu-tahu enggak. Atau benar-benar ditembus lagi lanjut naik kita udah jual. Ya, jadi
Mungkin dari situ banyak yang bilang suka-suka bandar, ya terserah sih. Yang jelas di vlog ini saya belum mau bahas soal begituan. Karena sebenarnya saya tahu sih ya cara kerja kayak begituan. Cuman nggak kita bahas dulu di sini. Saya cuman bicara tentang strategi buy aja. Jadi strateginya pertama tadi averaging. Terus dengan kekuatan modal yang kalian punya, dan saya nggak tahu itu masing-masing orang. Pasti kalau yang masih pemula di market diajarin strategi kayak gini, kalau maunya blue chip, tekor duluan. Ya kalau modalnya sekitar 10 jutaan, 10-20 juta itu paling kasihan kalau isu averaging, apalagi isu pilihnya yang big caps. Apalagi big caps saat ini yang paling tertekan. Kalau big caps turun ya IHSG turun. Jadi kalau lagi kondisi begitu di averaging terus modalnya masih modal-modalnya newbie, itu di trading kan sahamnya tekor banget. Itu cepat sekali kondisinya dimana dia akhirnya udah gue habis peluru gitu ya. Tapi ada strategi kedua, dimana yang saya sendiri lebih prefer, karena buat saya lebih enak begitu daripada saya averaging terus tanpa tahu saya punya buying power gitu ya, kekuatan saya untuk beli, equity saya kuat nggak untuk nahanin terus. Yaitu tunggu konfirmasi pembalikan arah. Ini yang kedua. Ya, jadi kalau udah konfirmasi balik arah, udah jelas gitu ya, kan pasti kita lebih pede karena kita ngelihat secara teknikal memang uptrendnya udah jadi gitu. Loh bukannya telat pak, biasanya kan ada bantahan kayak gitu. Memang telat bener, tapi kita juga harus tahu teknikal itu kadang-kadang punya fungsi manggil orang. Ketika orang-orang berpikir atau percaya satu pola terkonfirmasi, satu indikator sudah golden cross gitu ya, lalu resistant breakout, katakanlah ada 1.000 orang yang melakukan, 1.000 trader yang berpikir buy on breakout ada strategi terbaik. Ketika benar-benar breakout, mereka entry buy semua, loncat tuh harga. Jadi teknikal kadang-kadang manggil orang juga. That's why strategi kedua ini, kalau buat saya pribadi lebih prefer. Kenapa? Karena biasanya naiknya lebih cepat. Yaitu mengkonfirmasi pembalikan arah. Caranya, cari aja resisten terdekat. Nah, kayak tadi kan saya gambar IHSG dengan, bukan saya gambar sih, itu sistem. Jadi saya keluarkan indikator moving average periode 5 hari. Jadi ketika IHSG bisa tembus MA5, mungkin saya baru buy di situ. Konfirmasi. Kenapa saya bilang mungkin? Karena saya takutnya false break. Kalau hari pertama, saya biasanya nggak mau. Kecuali hari pertama itu ditembus langsung dilewatin lagi. Semakin jauh, oke, saya percaya sudah konfirmasi. Tapi kalau misalnya belum, ibaratnya baru breakout dan candlesticknya masih sekitaran situ, saya biasanya juga nunggu dan artinya mungkin hari keduanya saya baru beli, memastikan supaya candlestick nggak turun lagi di bawah MA5 aja gitu. Itu strateginya saya pribadi. Nah, dari dua strategi tadi, mana yang bisa dijalankan oleh kalian? Kalau kalian ceritanya nanya sama saya. Soalnya yang nanya ke saya bilang mau jadiin konten, silakan. Nah, saya buat nih kontennya. Nah, sekarang udah tahu ada dua strategi buy, yaitu averaging dengan keunggulan di mana ada kemungkinan mendapatkan harga terendah, tapi kekurangannya adalah equity nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi sambil averaging terus tahu-tahu habis peluru, itu udah hal yang pasti terjadi dengan melakukan strategi pertama. Strategi kedua adalah memastikan konfirmasi pembalikan arah mengikuti dari chart. Keuntungannya penguatannya lebih cepat, kekurangannya adalah bukan nggak mungkin kebagian momen cuci piringnya doang. Dalam artian, udah pada selesai trading, udah pada mau take profit, lu baru masuk. Kalau yang analisa yang nggak mantap, sering banget kena kayak begitu. Nggak mantap tuh artinya apa? Dia cuma berpikir bahwa yang penting naik. Bukan pada ini tingkat resikonya berapa, walaupun naik. Ngerti ya? Baru naik dengan yang sudah naik, itu beda jauh. Yang sudah naik, contohnya misalnya naiknya udah 10% ke atas, itu sudah naik. Kalau yang baru 1% dari penutupan kemarin, dari resistance sebelumnya, itu baru mulai. Jadi itu, di sini ada dua contoh saham yang konfirmasi breakout, yang menurut saya sebenarnya strategi ini bisa jalankan, tapi ada perbedaannya lagi. Yang udah naiknya jauh sama yang baru naik, ya better carilah yang baru mulai naik. Jadi itu juga salah satu poin yang mesti perhatiin kalau menjalankan strategi kedua ini. Supaya jangan nanti ada yang bilang gara-gara vlog ini terus bilang aliran nyangkut. Saya nggak pernah benarkan orang nyangkut. Itu pun definisi nyangkut kadang-kadang suka susah ya. Jadi
Orang mengartikan nyangkut sebagai kondisi di mana lu beli di harga berapapun harganya turun dan belum dijual. Sedangkan buat saya, nyangkut itu adalah kondisi di mana kita dengan sadar beli di harga tertinggi, pas lagi tinggi-tinggi ya kita uber di atas, pas kena diturunin, orang profit taking, kita diem. Nah, kalau misalnya belinya di support kadang-kadang diturunin dulu, itu buat saya nggak nyangkut-nyangkut amat, cuman karena belum naik, nggak jadi masalah. Ya, kalau misalnya dengan sadar nguber ke atas, udah dikasih cuan nggak mau diambil, dibiarin sampai turun, itulah baru nyangkut. Itu pemikiran saya, tapi kalau buat kalian mau bilang, ya intinya beli berapapun kalau nggak belum sempat jual turun itu nyangkut, ya udah no problem. Semua juga diartikan nyangkut, itu memang benar sih. Nyangkut tuh intinya kan kondisi harga sahamnya di bawah dari harga kita beli. Nah, itu adalah salah satu resiko dari strategi yang kedua. Kalau analisanya nggak mantap, itu nyangkut sangat mungkin. Nah, lalu satu pesan yang paling penting dalam menjalankan strategi, yang mana saya juga nggak tahu sih semua orang bisa jalan ini atau enggak, tapi saya yakin kalau bisa, mestinya rasa takut di market itu jarang banget untuk terjadi, yaitu, saya nggak tahu namanya quotes sekali ya. Jadi gini, kalau beli jangan ragu, kalau ragu jangan beli. Artinya apa? Kalau misalnya memang kalian udah analisa, ya lalu belinya pas lagi support ataupun pas lagi break or resistance, ini bicara beli dengan strategi teknikal, beli modal berita dengan apapun, pokoknya kalian tekan buy gitu ya saham tersebut. Dengan kondisi apapun, endingnya pasti antara naik atau turun, atau kalian take profit, atau malah stop loss setelah saham itu dibeli. Oh 50-50 dong, ya memang gara-gara inilah orang mengartikan saham judi. Tapi memang prakteknya begitu, tapi kalau kita analisa dengan baik, biasanya sih orang bilang resikonya lebih menurun. Biasanya ngomongnya belak-belakan aja bahwa kalau analis pun bisa salah, yaitu bukti bahwa kalau kita sudah analisa baik-baik pun sebenarnya saham kadang-kadang masih 50-50. Jadi harus punya unsur ini, ragu atau enggak. Kalau beli jangan ragu, kalau ragu jangan beli. Jadi kalau udah sadar bahwa gue udah analisa pun mungkin aja tuh 50-50, tapi sudah dianalisa itu masih bisa bikin kita berani atau enggak. Kalau masih ragu, jangan beli dulu. Tunggu sampai ada elemen lain lah yang bikin kalian lebih yakin. Misalnya, sukanya pattern apa, laporan keuangannya maunya kayak gimana, mendekati corporate action atau bagi dividen atau enggak, ada corporate action yang kalian suka atau enggak, butuh foreign masuk atau enggak, atau mungkin pengennya ada broker tertentu yang kalian suka masuk baru kalian tenang, baru lakukan pembelian. Yang penting jangan ada keraguan dulu. Karena kalau sudah ragu duluan, strategi sebagus apapun zong juga hasilnya. Jadi kalau mau beli jangan ragu, tapi kalau ragu jangan beli. Tunggu sampai yakin aja. Mau di saham yang sama boleh, mau di saham yang lain no problem. Yang penting saat kalian buy, kalian harus punya keyakinan. Gitu ya. Dan keyakinan itu dari mana? Ya perbekalan tadi, mau analisa mau pakai robot apapun yang bikin kalian jalanin trading dengan tenang. Kayak membenarkan segala cara ya, tapi yang penting dari investasi ataupun trading saham kan begitu ya. Even Warren Buffett pun pernah ngomong kan, kalau kita nggak berpikir atau nggak siap untuk nyimpan saham itu untuk 10 tahun, maka jangan berpikir untuk membeli saham tersebut dan menyimpannya dalam 10 menit. Memang kalau saya nangkep artiannya adalah, kalau lu nggak tenang nyimpennya jangan beli. Jadi kalau ragu ya udah jangan dipaksain. Daripada cuman sekedar yang penting gue punya saham tapi habis beli langsung galau, mungkin deg-degan, nggak tenang, ditinggal, mungkin itu bebannya berat banget. Jadi maksain beli saham mungkin cuman berapa duit, tapi jantungannya dan gelisahnya nggak terbayarkan. Jadi itulah kenapa yang penting punya rasa yakin dulu dalam ambil keputusan. Nah, sekarang market kita ini kenapa kira-kiranya? Sebenarnya tadi ya saya pikir nggak mau bahas, cuman kita ngobrol-ngobrol dikit aja. Kan saya juga pernah bilang, kalau nggak salah ya, tentang kalau saham itu turun, coba pelajari penyebabnya dulu supaya nggak sembarangan ngambil sikap. Jangan turun dikit cut loss, naik dikit hajar ke atas. Kapan cuannya kalau kayak begitu?
Udah tahu beli aja kena fee beli, jadi basically saat lu buy saham aja udah ngerugi. Jadi jangan gerasa gerusu dan jangan cepat ambil keputusan supaya nggak langsung gegabah ya, tahu-tahu membuat aksi yang menghasilkan penyesalan. Jadi saya pelajarin sih penyebab dari market kita turun saat ini eksternalnya dulu. Stimulus di US ya. Jadi kalau di sana stimulus udah jalan kayak tahun lalu juga, nggak lama Dow-nya naik. Kalau berdasarkan tahun lalu tech company yang mimpin. Nggak tahu tahun ini gimana. Nggak lama nanti dolarnya naik juga. IHSG akan naik nggak? Sebenarnya akan, tapi disertai dengan capital outflow dari asing. Jadi mungkin kalian akan melihat banyak foreign net sell. Di awal-awal IHSG agak susah naik, but at the end masih nyusul. Nah, lalu dari dalam negerinya ada berita tentang BPJS ya, mau kurangin investasi saham. Mungkin ada sell off juga dari mereka. Kalau itu benar, ya siap-siap kasih waktu untuk jual dulu. Nanti udah selesai, ya akan naik juga. Gitu ya. Jadi kalau saya lihat kesimpulannya, dari penyebabnya di market ini dan berdasarkan histori, nggak ada masalah sama sekali. Cuma tinggal timingnya aja kapan untuk beli. Saya sendiri belum kepikiran sama sekali, belum analisa dan bikin vlog ini, cuman bahas fokus ke strategi buy aja. Ini cuma informasi tentang sentimen yang saya mau teman-teman tahu, karena setelah penurunan yang sebelumnya kelihatannya banyak yang lumayan panik, agak hopeless juga sama market, tapi sebenarnya nggak perlu sampai segitu hopeless ya, masih banyak harapannya. Nah, dan sebagai penutup, saya sampaikan bahwa kesimpulannya adalah strategi mau sebagus apapun, yang utama kesiapan kita dulu dalam jalaninnya. Gitu ya. Kayak martial arts aja deh, lu mau belajar aliran apapun, pakai senjata apapun, saat berantem di jalan, kembali ke orangnya. Gitu ya. Di saham juga, mau ikut kelas siapapun, mau pakai metode apapun, yang udah terbukti, yang ada yang berhasil pun, kalau kita jalanin yang nggak bisa, itu juga zong banget. Jadi, pertama, yang menjalankannya dulu, kitanya. Kedua, pelajari marketnya. Memang sesuatu kondisi yang perlu untuk takut atau enggak. Kalau enggak perlu, harusnya stay calm. Ngambil keputusan dan strategi itu udah urusan gampang banget kalau kitanya juga dengan melakukannya dengan kepala dingin dan dengan minim rasa takut dan kesadaran penuh dengan kondisi kita yang terjadi, yang kondisi yang terjadi sekitar kita saat ini. Oke, kiranya itu aja. Semoga menjawab untuk para penanya. Sampai ketemu lagi pada vlog berikutnya. See you again.